Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa BNM, kita lanjut ya. Kali ini kita belajar mengenai options of organizing business. Nah, tepatnya di chapter 4. Tapi kita mulai ya dengan pertanyaan. Seperti yang saya dengar kemarin, sebagian besar dari mahasiswa BNM ini ingin punya usaha sendiri. Nah, makanya adalah which road to take, ya, apakah Anda ya pilihannya bekerja di perusahaan atau untuk orang lain, ya, atau memulai usaha sendiri. Nah, usaha sendiri, wirausaha itu bisa mulai dari bawah, dari nol, dari zero, ya, bisnis baru, atau membeli perusahaan yang sudah ada. Itu juga terjadi. Jadi perusahaan yang ada Anda beli, Anda akuisisi namanya, atau Anda membeli yang namanya franchising, ya, waralaba bahasa Indonesianya ya. Di situ ada istilahnya aliansi. Nah, mana yang Anda ambil? Semuanya pasti ada advantage dan disadvantages-nya, ya, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, masuk dulu ke small business. Jadi pengertian dari small business tentunya bisa diukur dari kuantitatif maupun kualitatif. Bisa dari tenaga kerjanya, ya, yang kurang dari 500 menurut di US Department of Commerce, atau 1.500, ya, atau dari total annual sales. Nah, kalau kualitatif, bisnis kecil itu dimasukkan, yaitu bisnis yang dimiliki dan dikelola secara independen, tidak mendominasi pasar, ya. Nah, versi Bank Indonesia, ya, kekayaan bersihnya maksimal 200 juta. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan. Lalu ada penjualan bersih maksimal 1 miliar rupiah. Nah, dia juga berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau berafiliasi langsung dengan usaha menengah dan atau besar, ya. Nah, tentunya pentingnya apa di sini small business, betul bahwa menciptakan apa yang dinamakan lapangan kerja. Jangan diabaikan karena di sini juga peranannya, ya, terhadap bisnis besar. Jadi mungkin Anda pernah mendengar ya, kalau ada di Indonesia itu namanya Warmindo. Ini kan mereka jual bakmi atau noodle. Nah, noodlenya dari mana? Dari perusahaan besar, yaitu Indofood. Nah, ini. Kemudian juga pentingnya yang lain lagi adalah inovasi. Dan again memang kepentingan terhadap bisnis besar, ya. Nah, kalau dilihat dari pentingnya small business di Amerika, ya, mungkin juga bisa di negara lain yang saat ini memang masih kondisi pandemi, ya, COVID-19. Tapi dari graf ini akan terlihat bahwa di perusahaan yang skala besar itu 86% mereka malah justru tidak lebih dari 20 karyawan. Bisa dipahami secara logis, mereka otomatisasi, ya. Sedangkan untuk small business, ya, kurang lebih 1/4 di entire angkatan kerja di US itu bekerja di small business. Nah, small business ini berarti membantu betul adanya tenaga kerja yang terserap di situ, ya. Ada 1.000 atau lebih karyawan di 12,70 industries, ya. Nah, memang betul bahwa tadi saya katakan sejak awal semua ada plus minusnya, jadi harus dipertimbangkan. Mengapa Anda memulai bisnis kecil? Ya, tentunya the emergence of e-commerce. Ya, masih ingat ya, kita punya IT. Sekarang dimanapun orang bisa membuka usaha tanpa punya toko, karena punya laptop, karena punya HP, punya jaringan, yang penting lagi punya kuota, gitu. Emergence of e-commerce. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang baru, tapi sudah benar-benar dipraktekkan, ya. Ya, juga tadi crossover from big business, kesempatan bagi kaum minoritas, ya, juga seperti wanita ini, ya, sambil ngomong di rumah, ya toh. Yang dimomong sudah tidur, kita bisa buka toko, lalu masang foto, ya, entah itu aksesoris wanita atau kalau baju muslim itu bisa jilbabnya, bisa gamisnya, ya, sampai dengan mungkin sekarang juga maraknya jual masker, gitu. Ini. Nah, kita sambil ngomong bisa mengerjakan pekerjaan rumah, kita masih bisa jualan di situ. Ada kesempatan global dan tenaga
tingkat keberhasilan yang mungkin lebih baik. Nah, memang semua tadi ada kegagalannya kadang ya. Jadi tidak kompeten, tidak pengalaman. Ini mohon maaf ya, kadang-kadang bisnis di Indonesia itu latah. Tetangganya jual kuliner kita buka, tetangganya buka kos-kosan kita juga buka ya. Mungkin tanpa melihat ya, apakah masih ada captive marketnya, masih adakah demand yang belum dipenuhi oleh si kita atau mungkin pesaing. Ya neglect, ya mengabaikan, atau tidak, sistem kontrolnya itu lemah dan modalnya insufficient. Betul bahwa lemahnya kegagalannya ya, kita tidak menyalahkan juga. Kadang perusahaan besar ya, mereka memang punya modal yang besar. Nah, perusahaan kecil tentu ya sesuai ya kecil. Nah, starting and operating the small business. Nah, faktor pemilihannya untuk jenis usaha yang small business tadi bisa agraris, ekstraktif, manufaktur, dagang jasa gitu. Bentuk perusahaannya maaf di sini. Segi kepemilikannya nih, jadi kita bedakan lagi bentuk perusahaan itu. BUMN, BUMS ya, segi formalitas, segi intensitas sumber daya, apakah itu padat modal atau karya atau teknologi. Nah, jumlah modal dan kemungkinan ekspansi, lalu rencana pembagian labanya seperti apa itu harus dipikirkan. Nah, lalu juga tanggung jawabnya, besar kecilnya resiko, bagaimana pengawasannya gitu ya. Nah, cara memiliki perusahaan sekali lagi tadi pilihan Anda apa? Beli perusahaan menarik, beli perusahaan bangkrut, melalui franchise, atau ya sudah kita mendirikan dari perusahaan baru ya, dari nol. Nah, untuk ini kasusnya untuk Indonesia ya. Jadi di Indonesia ini usaha jadi bentuk-bentuknya tidak berbentuk badan hukum ya. Jadi perusahaan perseorangan, firma dan komanditer. Nah, yang berbentuk badan hukum PT, koperasi dan itu apa? Foundation atau yayasan. Nah, ada lagi BUMN dikenal dengan perusahaan daerah, jabatan umum dan namanya PT, yaitu apa? Persero. Nah, sekali lagi tadi kembali ya, kalau di Amerika ada istilah sole proprietorships, perusahaan perseorangan. Lalu ketika perusahaan perseorangan ada kendala di dalam dana, lalu ada partnership, selalu lebih besar lagi sehingga perusahaan bisa mencari dana dari publik, yaitu apa? Corporations. Nah, sekali lagi ada plus minus tadi. Plusnya apa, minusnya apa ya, termasuk kita ketika mau mendirikan perusahaan sendiri tentunya ya low cost. Ya, kemudian dinikmati sendiri labanya, kemudian rahasianya ya kita sendiri yang tahu ya, dan tidak ada apa pajak berganda, bebas kita mau fleksibel buka jam berapa, tutup jam berapa kan gitu. Tapi kerugiannya juga ada, jadi unlimited tanggung jawab kita, mau bangun tidur kan menjadi unlimited ya, sumber dana terbatas, regenerasi kurang terjamin, dan juga bahan mensio itu kadang-kadang sulit di situ. Nah, partnership ya itu adalah mengeliminasi atau meminimalkan negatifnya atau disadvantage-nya dari perusahaan perseorangan ya, sumber dayanya lebih besar, ada pembagian tugas, kontinuitas ya mungkin lebih terjamin, tapi kerugiannya tadi ya lebih sulit pendiriannya, kemudian bisa ada konflik atau perselisihan, ada halangan untuk membubarkan dan mungkin pembagian laba. Nah, bentuk partnership itu adalah firma. Kemudian CV ini mengacu pakai bahasa Belanda ya, kita ini karena dijajah lama oleh Belanda ya. Nah, firma ada plus minusnya ya, silakan Anda baca di sini. Ada keuntungannya, ada kelemahannya sekali lagi. Lalu CV juga demikian, ada keuntungan dan kerugian. Nah, masuk ke apa? PT. Nah, ini PT ini pemupukan modal terbatas dalam bentuk saham. Kalau itu ada istilahnya apa? Go public ya. Jadi kita yang tadi sebelum PT itu dari dana sendiri. Kalau PT ini kita bisa mencari dana dari publik ya. Sehingga ada istilah IPO ya, initial public offering ya. Nah, ada dua jenis saham di sini, baik itu saham biasa atau saham istimewa. Tentunya pemegangnya juga berbeda ya. Nah, plus minusnya untuk PT seperti apa? Ya, Anda baca di sini tanggung jawabnya itu hanya sebatas modal. Tapi juga kelemahannya double taxation yang tadi tidak terjadi di sole proprietorships ya, dan juga ada efisiensi usaha. Nah, ini hierarki manajemen PT ya, ada stockholders, ada BOD, ada agent di situ, para pembantu. Jadi dewan direktur lalu para pembantunya, supervisor dan mandor ini kita menggunakan apa? 2 tiers ya. Kalau 1 tiers itu mungkin ada BOD dan sekaligus dia sebagai apa?
owners ya. Itu. Kemudian special issues mengenai kepemilikan perusahaan itu pernah mungkin ya Anda mendengar yang namanya joint ventures ya. Indonesia pernah, yaitu mobil dengan Korea ya, kita produksinya, mereka adalah pemasarannya, seperti itu. Jadi perkawinan yang tentunya saling menguntungkan. Lalu ada ESOP, Employee Stock Ownership Programs ya, ada hak kepemilikan saham bagi karyawan. Ada institutional ownership. Nah, kemudian kalau itu terjadi penggabungan dua perusahaan ya yang sama adalah mergers atau pembelian, itu namanya akuisisi. Tetapi kalau kemudian merugi, maka divestasi ya, bukan investasi tapi kebalikan daripada investasi adalah divestasi. Kalau spin off itu diserahkan kepada pihak lain ya, tetapi dalam satu payung. Ya, jadi ada holding company, lalu bawahnya ada perusahaan yang mungkin parent companies-nya tidak mampu mengelola, diserah orang lain tetapi masih di dalam payung yang sama. Ini penjelasannya secara jelas ya, joint venture seperti apa ya. Nah, tadi sejak awal sebenarnya sudah saya singgung ya bahwa ada istilah entrepreneurship. Apa bedanya? Ya. Kalau entrepreneur itu menerima risiko, risk taker, ya, dia mencari peluang, menciptakan suatu bisnis baru. Ya, kemudian dia resourceful, ya. Good customer relationship intim, ya. Kita lanjut untuk pembahasan franchise. Jadi ketika kita ingin memulai usaha tetapi tidak usah capek-capek untuk misalnya mendapatkan brandnya, kemudian operasionalnya seperti apa ya, kemudian di lokasi mana ya, itu kita bisa membeli yang namanya franchise. Hanya memang harganya masing-masing ya. Kalau dulu yang saya tahu seperti ayam Wong Solo itu sampai 500 juta ya. Mungkin juga ada tadi Esteller 77 juga dia mengeluarkan ya, tapi mungkin ada juga bisnis kuliner yang dia tidak mengeluarkan dengan alasan ketika dia menjual franchise itu akan citra mereka akan tidak lebih baik ya, karena mungkin pengelolaannya tidak lebih baik untuk yang membeli franchise, yaitu franchisee. Jadi franchisor dalam hal ini mempunyai kendali yang cukup kuat ya, bahkan tingkat penjualannya pun ya ketika mereka untung, mereka harus membayar semacam royalti ya. Itu jadi di sini dikatakan business that grants the exclusive right to another individuals or business to use its name and sell its product or services. Nah, kemudian kalau kita masuk ke konteks Indonesia, ada perusahaan daerah ya, di mana sahamnya itu tentunya dikuasai oleh pemerintahan daerah. Jadi di sini tentunya perusahaan punya kekayaan dipisahkan dari kekayaan pemerintah daerah untuk menghindari praktek yang tidak efisien. Ya, tentunya tetap berorientasi mendapatkan laba, tetapi untuk membangun daerah dan tentunya diserahkan kepada kepengurusannya kepada gubernur. Kemudian Perjan ya, dulu pernah di Jogja ya ada perusahaan jawatan ya, mungkin bisa itu industri yang memang mendapatkan apa istilahnya hak ya, dikelola oleh jawatan tertentu ya, tentunya untuk apa, untuk public service ya. Nah, mungkin dulu ada perusahaan air minum ya, Perjan ya, tetapi mungkin sekarang berubah menjadi PT begitu ya. Jadi status karyawannya adalah pegawai negeri ya, di situ mendapatkan fasilitas negara ya, dan di bawah departemen atau direktorat jenderal. Nah, kemudian PT negara atau Persero di situ ya. Jadi semua perusahaan bentuk PT, seluruh atau sebagian dimiliki oleh negara ya, dan status karyanya adalah swasta ya. Kemudian pimpinan dipegang oleh direksi. Tadi ada struktur organisasinya yang sudah saya sampaikan di depan ya. Sehingga apa, di sini pemerintah masih mempunyai suara ya, karena dia memiliki apa, saham ya. Nah, Perum ya juga mencari keuntungan, tetapi tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat ya, dan dia merambah di public utilities ya. Kemudian pemerintah jika hal ini bertanggung jawab juga, tidak menurut penilaian juga ketika swasta itu menanamkan modal ya. Oke, dan berhubungan dengan segala macam apa kaitannya dengan hukum ya. Dalam hal ini adalah direksi sebagai pimpinan.
Nah, koperasi ya dikatakan oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yaitu apa? Soko guru perekonomian Indonesia ya. Jadi dari untuk oleh itu ya. Jadi tentunya ini sebenarnya yang harusnya digalakkan oleh pemerintah kita ya, karena sebenarnya ini sesuai dengan UUD tadi ya. Jadi meningkatkan kesejahteraan dari anggota. Bisa modalnya tentunya dari simpanan pokok, wajib dan sukarela, dan jenis koperasinya ya simpan pinjam atau mungkin produksi. Nah, seperti di UGM ini ada koperasi namanya koperasi Kosut Gama. Kita bisa pinjam, bisa membeli tiket di sana, bisa membeli obat, dan kita punya supermarket di sana. Nah, foundation tentunya badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan, dan tentunya di berbagai macam kegiatan ya, bisa itu rumah sakit, bisa itu sekolahan gitu ya. Kemudian memang bukan mencari keuntungan, tetapi pada usaha-usaha sosial ya. Itu. Kemudian sindikat, lain lagi ceritanya ya, kerjasama antara beberapa orang melaksanakan proyek khusus di bawah suatu perjanjian ya. Jadi ada investor, kombinasi sumber keuangannya, dan di situ bisa jual beli surat berharga dari suatu perusahaan. Kartel itu persekutuan di antara pemilik perusahaan, beberapa perusahaan sejenis di bawah suatu perjanjian tertentu ya. Jadi perusahaan itu tetap berdiri sendiri tetapi punya kedudukan sama dan dapat membatalkan perjanjian tersebut. Holding company ya, ini mungkin yang sering Anda dengar, dia memiliki berbagai usaha, merambah ke berbagai bidang usaha, memiliki perusahaan anaknya bersifat swakelola ya. Jadi dia punya saham di situ ya, dengan tentunya kepemilikan ya, bukti kepemilikan yaitu berupa saham tadi. Lalu trust yaitu perusahaan yang didirikan menghindarkan kerugian dan memperbesar keuntungan perusahaan. Tentunya ada penggabungan yaitu merger, tapi memang ini ada yang melarang ya di negara-negara yang mengkhawatirkan bahwa trust ini menjadi satu kekuatan tersendiri ya. Jadi mengeluarkan saham dan obligasi, dan kemudian tanggung jawabnya sebatas modal yang di-store dan pihak manajemen bisa berganti-ganti. Nah, ada virtual corporation ya sekarang ini ya. Anda memahami bahwa pandemi ini kemudian kita tidak bertatap muka, ada e-means ya. Di situ virtual corporation, excellence, utilization, ada opportunism, lack of borders, betul, tiada batas, bisa kita bersama dengan orang Amerika, dengan orang Eropa, dengan orang Asia ya toh, di situ. Trust tentu adalah kepercayaan ya. Lalu juga adaptability to change, juga teknologi. Nah, ini contoh ya, kalau ke depan tadi kalau kita mau mendirikan usaha kecil, biasanya yang populer adalah jasa, yaitu salon, kemudian mungkin juga jasa perbaikan rumah, misalnya eceran ya untuk retailing, grosir ya, wholesaling, atau mungkin manufacturing ya, yang dulu pernah tahun 75 wirausaha dari Bill Gates itu ya, tahun 75, lalu juga Dell dan Compaq Computer. Saya kira itu dari saya mengenai topik dari options of organizing business. Jadi apa yang kita pelajari bisnis-bisnis yang kemarin, inilah wadahnya ya, wadahnya apakah itu mau perusahaan kecil, mau berwujud firma atau berwujud CV, atau kalau kita keberatan dengan dana yang kita bisa mencari dari umum adalah kita mendirikan PT dengan segala macam ketentuan hukumnya. Nah, saya kira itu monggo terserah Anda yang kemarin bercerita mau punya usaha sendiri ya, dipelajari, ada plus minusnya. Nanti kalau memang perlu ya konsultasi dengan ahli hukum tentunya ya, karena kalau PT jelas Anda harus memisahkan ya antara aset pribadi dengan perusahaan. Saya kira itu saja, semangat untuk belajar terus dari kelas ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.